Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dionysius Aryasida Jata Ardana dengan NIM 224978849TK 54581 akan menyampaikan tugas petrografi untuk Petrogenesa dengan judul Diagenesis Batuan Sedimen Silisi Klastik. Outline yang akan saya berikan pada kali ini, yang pertama ada pengertian batuan sedimen silisi klastik, kedua diagenesis dan litifikasi, tiga proses diagenesis, empat proses diagenesis dan dampaknya, lalu dilanjutkan kompaksi, sementasi, pelarutan oleh fluida pori, pembentukan mineral autigenik, dan referensi yang saya pakai untuk membuat PPT ini. Nah, jadi pengertian batuan sedimen silisi klastik merupakan batuan sedimen klastika dengan mineral penyusun utamanya adalah mineral silikat dan tertransport serta terdeposisi sebagai partikel. Kadang disebut juga batuan sedimen klastik. Nah, biasanya mineral yang paling dominan adalah kuarsa dan feldspar. Diagenesis dan litifikasi. Proses pada sedimen yang terjadi selama pengendapan dari kompaksi hingga pembatuan litifikasi pada suhu dan tekanan normal. Diagenesis itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan lingkungan yang berlangsungnya proses diagenesis, yaitu telogenetik yang berarti dekat permukaan, eugenetik yaitu kedalaman yang dangkal, mesogenetik yaitu level yang lebih dalam menurut Burley, Kantorowicz, dan Waugh 1985. Sedangkan menurut Worden dan Burley tahun 2003, diagenesis adalah proses perubahan kimia secara keseluruhan baik fisika, kimia maupun biologi yang terjadi sejak sedimen tersebut terendapkan sampai pada batuan akan mengalami metamorfisme. Jadi semua proses perubahan baik kimiawi maupun fisika menjadi batuan sedimen disebut diagenesis atau proses solidifikasi dari sedimen lepas menjadi batuan sedimen yang terkonsolidasi. Nah, pada diagram berikut di sini merupakan proses litifikasi yang akan menjadi sedimen rock, lalu dilanjutkan metamorfisme rock. Proses diagenesis. Menurut Scholl dan Sugar 1979 dalam Tuker 1991, proses diagenesis terbagi menjadi 4, yaitu kompaksi, sementasi, pelarutan, dan pertumbuhan mineral autigenik. Nah, proses diagenesis dan dampaknya. Yang pertama ada pengendapan, lalu dilanjutkan eugenesis, yang merupakan tahapan paling awal dari proses diagenesis, yang merupakan interaksi material-material detritus dengan air yang mengisi pori-pori pada lingkungan pengendapan yang dangkal, mungkin sekitar 1-10 meter. Lalu dilanjutkan penimbunan atau burial yang efektif, dilanjutkan mesogenesis, yang berarti fase ini berlangsung pada kedalaman yang lebih dibanding diagenesis, di mana terjadi perubahan temperatur dibagi tekanan diikuti dengan berkurangnya pore water, yang mengalami kompaksi mekanik dan kimiawi, kandungan air pada endapan dipengaruhi oleh bertambahnya temperatur dan tekanan akibat proses penimbunan, berkembangnya semen, dan berkurangnya porositas. Berikut diagenesis yang terjadi berupa kompaksi dan ekspulsi air pori, lalu pengeluaran air dehidrasi dari lempung gipsum dan material organik, dekarbonisasi material organik, pembentukan minyak dan gas bumi, dan pembentukan zona overpressure yang dilanjutkan inversi struktur geologi menjadi telogenesis yang merupakan tahap terakhir pada proses diagenesis yang diikuti oleh pengangkatan atau uplifting. Jadi interaksi ini dengan air meteorik yang umumnya pada kedalaman yang dangkal, lalu akan menjadi pelapukan erosi dan transportasi menurut Worden dan Burley 2003. Kompaksi, yakni proses penurunan volume sedimen yang menyebabkan ekspulsi air di dalam pori sedimen berhubungan dengan pemadatan atau proses pengompakan. Hasil dari kompaksi yaitu porositas dari batuan mengalami penurunan 25% dan 60%-nya diisi oleh mud dan air. Kompaksi ini dihasilkan oleh tekanan beban statis overburden selama penguburan endapan, akan meningkatkan berkurangnya volume dan meningkatnya densitas batuan. Pressure dissolution atau pengendapan karena tekanan akan menjadikan meningkatnya penguncian antar butir atau grain interlocking, di mana ini mempunyai peranan penting pada proses pembatuan. Mekanisme diagenesis yang terjadi setelah sedimen diendapkan dan kompaksi akan semakin bertambah
seiring dengan bertambahnya kedalaman. Terlihat perubahan tekstur pada pola persinggungan antar butir. Nah, berikut gambar yang sebelumnya masih tersisa celah menjadi lebih kompak, jadi tidak ada celah. Lalu berikut ada gambar hubungan antar butir. Yang pertama ada point contacts, itu yang membentuk titik. Ini. Lalu ada long contacts, itu hubungan antar butir yang saling menggaris, membentuk suatu garis yang lebih panjang daripada poin, seperti ini. Lalu concave convex yang membentuk cembungan dan cekungan. Jadi tampak seperti saling menimbun, seperti ini. Lalu dilanjutkan suture convex, yaitu yang saling menggigit dan mengikat menjadi bentuk seperti gigi. Nah, berikut contoh pada sayatan tipisnya. Ini ada suture contact. Nah, itu seperti ini. Lalu ada long contact, concave dan convex contact yang membentuk cekungan dan cembungan seperti ini. Nah, pengaruhnya terhadap porositas batu pasir, efek diagenesis kompaksi dapat menyebabkan pengurangan porositas secara cepat. Keseluruhan sampel mengalami kompaksi yang diperlihatkan dengan perubahan pola persinggungannya, yang misal long contact menjadi concave dan convex contact. Sementasi, yaitu pengisian pori oleh mineral yang presipitasi dalam ruang kosong. Proses di mana mineral yang terendapkan secara kimiawi dari fluida yang berada di dalam pori dan meliputi permukaan butiran atau endapan kimia yang bertambah sebagai pertumbuhan pada butiran mineral yang sudah ada, menurut Box 1987. Proses diagenesis di mana mineral autigenik terpresipitasi di dalam pori batuan yang kemudian terlitifikasi. Mekanisme diagenesis yang terbentuk akibat adanya presipitasi fluida pada pori-pori, sementasi dapat terjadi pada kondisi pH yang berbeda-beda. Nah, berikut merupakan gambar. Jadi di sini terdapat quartz cement serta quartz grain dan plagioclase grain serta albit semennya. Itu lama-lama akan terisi oleh kalsit dan dolomit semen yang lama-lama itu akan bertambah banyak. Nah, sumber semen silika ini berasal dari air meteorik selama pelapukan batuan di permukaan, bisa juga karena pelarutan cangkang, bisa juga pelarutan silika oleh butiran kuarsa karena adanya sirkulasi fluida pori, lalu adanya pressure solution, pelarutan karena tekanan pada butiran kuarsa, bisa juga lepasnya silika oleh reaksi mineralogi. Nah, pengaruhnya terhadap porositas batu pasir, efek diagenesis sementasi yang terbentuk pada batu pasir itu berupa sidrit, pirit, klorit, dan zeolit yang bertindak sebagai pengisi pori-pori batuan dan melingkupi mineral-mineral yang ada, sehingga porositas batu pasir berkurang. Lalu ada pelarutan oleh fluida pori, ya ini pemindahan seluruh atau sebagian dari mineral yang telah ada sebelumnya melalui larutan dan meninggalkan rongga udara pada batuan, menurut Box 1992. Proses ini terjadi di mana penghancuran mineral yang disebabkan karena adanya interaksi dengan fluida yang nantinya akan meninggalkan rongga. Mekanisme diagenesis terjadi karena adanya mekanisme disolusi dari mineral yang tidak stabil, seperti feldspar, litik, mika yang terjadi selama diagenesis. Nah, berikut merupakan gambar dari sayatan tipis. Di sini ada pelarutan sebagian plagioclase grain menjadi seperti ini. Lalu ada pelarutan pada litik batuan sedimen akan membentuk seperti ini. Nah, pengaruhnya terhadap porositas batu pasir akan efeknya diagenesis pelarutan meningkatkan porositas batuan dengan membentuk porositas sekunder berupa dissolution pore. Lalu ada pembentukan mineral autigenik. Augenisasi adalah proses di mana mineral terbentuk secara in situ. Mineral augenik terbentuk dari presipitasi atau rekristalisasi, yang artinya tidak ditransportasi dari tempat lain dengan suatu media transportasi. Autigenesis terjadi oleh adanya perubahan feldspar dan gelas vulkanik menjadi mineral lempung, atau dari satu jenis mineral lempung menjadi jenis mineral lempung lainnya.
Mekanisme diagenesis perubahan mineral akibat adanya suatu alterasi dari mineral yang tidak stabil. Contohnya plagioklas, gelas vulkanik, dan fragmen litik vulkanik yang membentuk zeolite. Nah, berikut merupakan keberadaan mineral altigenik pada batu pasir menurut Wilson dan Pittman 1977. Di sini ada pore lining, pore filling, pseudomorphous replacement, fracture filling. Nah, semua ini dapat terbentuk dari alterasi. Contohnya dari alterasi zeolite. Nah, pengaruhnya terhadap porositas batu pasir, efek diagenesis pembentukan mineral altigenik berupa pengurangan porositas akibat kenaikan jumlah zeolite yang melingkupi pore lining fragmen lainnya. Berikut referensi yang saya pakai dalam mengerjakan tugas ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.